Hai guys, kembali lagi di Movie Time 21. So, di video kali ini kita akan membahas film yang super seru berjudul Love and Monster yang dirilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang laki-laki bernama Joel Dawson bertahan hidup di tengah dunia yang sudah mulai hancur lantaran banyak banget monster-monster mengerikan, sekaligus menemani perjalanannya dalam menjemput kekasih hatinya yang bernama Amy. Tapi perjalanan kali ini tidak begitu mudah karena dia harus menghadapi berbagai monster mengerikan yang ada di sepanjang perjalanannya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Check it out. Mutated and started eating us to death. Film dimulai dengan kita akan diberi penjelasan apa yang sebenarnya terjadi di bumi kala itu. 7 tahun yang lalu, sebelum asteroid bernama Agatha 616 telah menghantam bumi, asteroid itu sangatlah besar sehingga negara maju bekerja sama untuk meluncurkan roket yang bisa menghancurkan asteroid tersebut. Namun, tak disangka tindakan itu malah membuat Agatha ini pecah, hancur, sehingga senyawa kimia yang terkandung di dalamnya mulai tersebar ke seluruh bumi. Akibatnya apa? Senyawa ini bisa membuat hewan bermutasi menjadi monster yang sangat besar sampai melebihi manusia. Jatuhnya mereka malah jadi makhluk mengerikan yang membahayakan manusia. Kalau dulu kita bisa membunuh serangga kecoa begitu mudah, sekarang manusia membutuhkan setidaknya 1 bom nuklir untuk membunuh 1 kecoa. Bayangkan, setiap tahunnya populasi manusia semakin menipis akibat dari mutasi serangga yang besar-besaran seperti ini. Bagi beberapa manusia yang masih hidup akan survive dengan cara bersembunyi pada bunker, goa, atau rumah bawah tanah. But it wasn't. You see, the thing that makes rockets... Scene kemudian beralih ke Joel Dawson, seorang laki-laki berusia 24 tahun yang sudah lumayan lama tinggal pada sebuah bunker bersama koloninya. Koloni ini seperti gabungan manusia-manusia yang masih selamat, tidak peduli apakah itu keluarga atau bukan, karena kedua orang tua Joel sudah meninggal dimakan monster. Selama kurang lebih 7 tahun, Joel bertahan hidup di sana, berternak sapi, menanam sayuran, dan makan dengan makanan seadanya. Kejadian 7 tahun silam juga mengakibatkan Joel harus berpisah dengan kekasih hatinya yang bernama Amy, dan ia berjanji akan segera menemukannya suatu saat nanti. Makanya setiap hari Joel selalu berlatih menembak supaya dia bisa keluar bunker dan menemukan Amy. Pada suatu hari, bunker mendapat serangan mendadak oleh semut raksasa. Semua tim koloni yang ada di situ bersiap dengan senjata masing-masing. Namun tak disangka salah satu tim ada yang termakan semut tersebut. Karena gak tahan, Joel berusaha nekat melawan semut itu. Dan ya, dia hanya bisa diam terpaku tanpa melakukan apa-apa. Yang ada dia malah diselamatkan oleh anggota koloni lainnya. Oh iya, Joel ini memang dikenal penakut, tapi dia ahli dalam bidang radiologi. Setelah insiden itu, Joel selalu menggambar bentuk-bentuk monster yang dia temui dan digambar pada buku khususnya. Digambarlah monster dan apa kelemahannya supaya suatu saat Joel bisa memberikan buku itu pada Amy. Setelah itu, Joel pergi ke ruang komunikasi untuk mencoba berbicara pada koloni lain. Selama ini dia sudah mencoba menghubungi sekitar 90 koloni di berbagai wilayah hanya untuk menemukan Amy. Sampai pada akhirnya malam itu dia berhasil menemukan Amy di koloni 3022. Dia sekarang tinggal di sebuah gua di dekat pantai Jenner yang jaraknya sekitar 85 mil dari bunker Joel. Mereka sekedar berbicara dan bertukar kabar satu sama lain karena udah lama banget gak hubungan, sambil membicarakan hal-hal hangat, dan kemudian sambungan itu tiba-tiba terputus. I would love to read them. No.
Setelah mengetahui kalau Amy masih hidup, Joel punya inisiatif untuk menemuinya. Joel nggak mau menghabiskan waktunya hanya untuk bersembunyi dan pasrah tanpa melakukan apapun. Joel mengutarakan niat itu pada keluarga koloninya, meskipun sempat diragukan karena tahu nih kalau Joel itu penakut, tapi Joel tetap bersikeras akan menemui Amy. Wah, tekadnya sangat besar sih. Keesokan harinya setelah prepare dengan beberapa persenjataan dan segala macam kayak cadangan makanan dan lain-lain, sekaligus peta yang diberikan oleh tim koloninya, akhirnya ini adalah pengalaman pertama Joel setelah 7 tahun terakhir bisa menghirup udara segar. Berbekal peta itu, Joel mengawali perjalanannya ke arah barat, dan dari sinilah perjalanan menemukan kekasih hatinya dimulai. No actual death, so cross your fingers. Di tengah perjalanan, Joel menemukan beberapa rumah kosong. Joel mencoba masuk, siapa tahu ada sisa makanan atau sesuatu yang bisa dia bawa dan berguna dalam perjalanan nanti. Karena pada akhirnya nggak menemukan apa-apa, Joel pun keluar kan. Tak disangka dia malah bertemu dengan katak raksasa dan hampir saja menelan Joel menggunakan lidahnya. Untungnya datanglah seekor anjing yang menyelamatkan Joel. Anjing itu kemudian menuntun Joel untuk bersembunyi di rumahnya. Bukan rumah sih, kayak kendaraan tapi semi rumah gitu. Ternyata anjing ini hidup sendirian di sana sambil menunggu majikannya yang tak kunjung pulang. Mungkin majikannya sudah mati. Nama anjing ini adalah Boy. Karena tahu kalau Boy tinggal sendirian, Joel mengajaknya untuk gabung dalam perjalanan. Boy pergi dengan menitipkan gaun milik majikannya pada Joel. Mungkin itu baginya sangat berharga, dan mengikuti Joel dalam petualangannya menemukan Amy. Di sepanjang perjalanan, sesekali mereka bermain, dan Boy juga kerap kali melarang Joel memakan sesuatu sembarangan di alam. Karena mungkin Boy tahu kalau buah itu berbahaya. Di tengah perjalanan, Joel tiba-tiba terjatuh pada sebuah lubang. Karena sangat panik, Joel mulai menyadari kalau ternyata dia terjebak pada lubang yang banyak banget cacing-cacing yang aku sendiri nggak tahu namanya apa. Namun tenang, dia berhasil diselamatkan oleh penjelajah yang bernama Clyde dan Minnow. Ternyata dua penjelajah ini sudah sangat mahir bagaimana cara melawan monster dan bagaimana bertahan diri di alam bebas. Sudah senior dia. Minnow dan Clyde juga memberikan banyak ilmu bermanfaat pada Joel, seperti contoh misalnya bagaimana cara menembak tepat sasaran dan lain sebagainya. Clyde juga memberitahu pada Joel bahwa katak yang tadi menyerangnya akan selalu mengikutinya karena bau badannya. Maka ketika Mr. Siput datang, Clyde menyarankan pada Joel untuk melepas bajunya dan menaruh baju itu pada Mr. Siput supaya si katak ini bingung mencari Joel, karena Mr. Siput ini akan muter-muter gak jelas supaya si katak makin enak dan capek mencari Joel. BTW Siput ini baik hati dan tidak sombong. Malam harinya mereka menyalakan api unggun dan beristirahat sebentar, tapi ketika ia baru saja akan memejamkan matanya, Joel sudah diminta untuk bangun karena mereka akan segera melanjutkan perjalanan. Clyde berkata, mereka tak bisa membawa banyak waktu untuk tidur jika ingin cepat sampai tujuan. Dalam beberapa hari perjalanan, Clyde dan Minnow sangat membantu Joel untuk mengasah kemampuan menembaknya sekaligus mendorongnya untuk lebih berani hingga akhirnya Joel mulai terbiasa dan bisa menembak tepat pada sasaran. Dalam sebuah kesempatan, Minnow berkata pada Joel, kamu tidak harus membunuh semua monster karena di antara semua monster sebenarnya ada beberapa di antara mereka adalah monster yang baik. Mereka bisa memastikan hal itu ketika mereka menatap mata si monster. Singkat cerita, setelah perjalanan berhari-hari yang cukup melelahkan, mereka pun dihadapkan pada persimpangan yang membuat mereka harus berpisah. Clyde dan Minnow akan berpisah menuju ke arah gunung, sementara Joel dan Boy akan pergi ke pantai Jenner sesuai tujuan awal, ya kan? Sebelum berpisah, Joel memeluk Minnow dan berterima kasih kepada mereka karena sudah membantunya. Lalu Clyde memberikan sebuah granat yang bisa Joel gunakan kalau sewaktu-waktu ia dalam bahaya.
Setelah melanjutkan perjalanan, Joel dan Boy sampai ke sebuah rawa yang terlihat sangat menyeramkan. Saat melewati rawa itu, si Boy tiba-tiba menggonggong. Boy berlari dan bersembunyi pada sebuah patung bebek seolah-olah dia tahu kalau tempat itu sangat berbahaya. Dan benar saja, sesuai firasat si Boy, tiba-tiba muncullah monster kaki 1000 yang hampir saja menyerangnya. Di sini Joel berusaha bertahan diri dan saat dia mulai terjatuh, kemudian melihat Boy yang sangat ketakutan karena hampir saja dimakan. Berkat ingatan masa lalunya ketika kedua orang tuanya meninggal di mangsa monster dan dia merasa menjadi laki-laki yang sangat pengecut pada saat itu. Kemudian Joel berhasil mengalahkan monster kaki 1000 itu dengan satu panah. Gak nyangka banget ini adalah suatu pencapaian yang luar biasa bagi Joel mampu mengalahkan monster, karena seperti yang sudah kita tahu di awal bahwa Joel ini digambarkan sebagai pria 24 tahun yang sangat penakut. Setelah kembali melanjutkan perjalanan, hujan tiba-tiba turun sehingga Boy dan Joel berteduh pada sebuah rumah. Joel tampak bahagia sekali setelah sekian lama gak pernah merasakan hujan. Tak disangka di dalam rumah itu Joel pun menemukan sebuah robot yang bernama Mavis. Joel menceritakan pada Mavis kalau dia di sana sedang dalam perjalanan mencari Amy, kekasih hatinya. Mavis yang mendengar hal itu langsung menawarkan Joel menggunakan sumber dayanya untuk menghubungi Amy. Joel kemudian mengambil baterai di tubuh Mavis dan menghubungi Amy melalui radio komunikasi. Dari arah lain, Amy yang mendengar suara Joel merasa sangat bahagia, sangat lega. Ia nggak menyangka kalau Joel bisa bertahan sejauh ini demi bisa mencarinya. Amy meminta Joel untuk cepat datang karena koloninya kedatangan beberapa orang yang berniat datang untuk membantunya. Belum selesai pembicaraan mereka, sambungan komunikasinya pun terputus karena baterai Mavis yang hampir habis. Malam yang panjang itu dihabiskan Joel untuk curhat pada Mavis tentang semua isi hatinya. Suasana menjadi semakin hangat ketika Mavis menanyakan identitas Joel dan otomatis menampilkan foto kedua orang tuanya. Joel yang melihat hal itu merasa sangat terpukul dan sangat sedih tentunya karena rasa rindu kepada kedua orang tuanya. Setelah berhasil mewujudkan keinginannya Joel, sumber daya Mavis pun akhirnya habis. Pada keesokan harinya, Joel dan Boy kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Joel malah dikejutkan oleh monster yang muncul dari bawah tanah. Joy dan Boy kemudian langsung lari mencari tempat untuk bersembunyi. Saat monster itu akan pergi, si Boy malah keluar dari tempat persembunyian karena baju majikannya yang jatuh ke arah sungai. Hal itu pun akhirnya membuat si monster kembali dan menyadari keberadaan mereka. Dengan seluruh keberaniannya, Joel pun mengambil granat pemberian Clyde dan langsung diledakkan pada mulut si monster. Hingga akhirnya monster itu pun hancur berkeping-keping. Setelah itu, Joel pun kembali naik dari sungai, namun kali ini seluruh tubuhnya telah digigit oleh lintah. Sementara Boy yang ada di sana hanya diam tanpa membantu Joel sama sekali. Karena kejadian itu, Joel pun marah kepada Boy, menyalahkan Boy kalau saja Boy tidak tergesa-gesa mengambil baju itu, mungkin kejadiannya gak akan seperti ini. Joel membentaknya dan Boy merasa sedih dan pergi meninggalkan Joel pada saat itu juga. Joel yang melanjutkan perjalanannya sendiri mulai merasakan pusing karena racun lintah yang menyebar di seluruh tubuhnya. Dia mulai menyesal telah membentak Boy dan takut sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Namun, Joel pun tidak kuat dan pada akhirnya dia pingsan di tengah hutan. That's Boy. Singkat waktu setelah bangun dari pingsan, Joel kaget banget dia udah bangun pada sebuah bunker dan malah bertemu dengan Amy. Ternyata ketika Joel pingsan, dia diselamatkan oleh Amy dan teman-teman koloninya. Yang ternyata teman-teman koloni Amy kebanyakan sudah banyak yang tua. Beda jauh dengan kelompok koloni Joel yang masih muda-muda. Kemudian Amy pun menceritakan kalau saat ini ia sedang bersiap-siap karena ada beberapa orang yang datang untuk menyelamatkan mereka. Amy kemudian mengenalkan Joel pada kapten kapal pesiar yang bernama Cap. Si kapten dan kedua temannya berjanji akan mengangkut Amy dan yang lain dengan menggunakan kapal pesiar ke tempat yang lebih aman.
Pada malam harinya, Cap mengajak semua orang membuat pesta kecil-kecilan sebagai kenang-kenangan terakhir di bunker tersebut atau di gua tersebut. Nah, waktu itu pun dimanfaatkan oleh Joel untuk berbincang dengan Amy mengenai perasaannya. Di sana, Amy pun terpaksa jujur dan mengatakan kalau ia bukanlah Amy yang dulu lagi. Sejak kejadian 7 tahun yang lalu, Amy sebenarnya sudah jatuh cinta pada orang lain, namun lelaki itu baru-baru saja meninggal dunia. Saat Joel menghubunginya, Amy tak menyangka kalau Joel akan datang sejauh ini untuk menemuinya karena sebuah perasaan itu. Joel yang mendengar hal itu merasa sangat terpukul. Ia merasa sangat bodoh karena tidak memikirkan perasaan Amy, tapi malah nekat pergi sejauh ini. Kini ia pun harus pasrah menerima kenyataan kalau Amy sekarang hanya menganggapnya sebagai teman. Semua harapan dan mimpi Joel akan bisa hidup bersama Amy seakan sirna begitu saja. Setelah perjalanan yang begitu sulit ia tempuh. Setelah itu, Joel masuk ke ruang komunikasi dan mencoba untuk menghubungi teman-temannya sambil melihat peta pemberian koloninya kemarin itu kan. Tak disangka di dalam peta itu Joel melihat banyak sekali pesan yang ditulis langsung oleh teman-teman dari koloninya. Joel merasa sangat bersalah karena meninggalkan teman-temannya demi Amy yang bahkan sudah tidak mencintainya lagi. Sambungan radio itu pun sampai di tempat koloninya. Di sana teman-temannya sangat bahagia mendengar kabar kalau Joel ternyata masih hidup dan berhasil sampai di tujuan. Namun di bunker mereka sendiri ternyata para monster terus menerobos masuk sehingga mereka sendiri tidak memiliki jalan untuk keluar. Ketika sambungan itu terputus, Joel pun sadar kalau teman-temannya pun sekarang membutuhkan bantuannya. Jadi dia punya inisiatif untuk kembali, tapi ketika dia hendak berpamitan, Joel melihat buah-buahan beracun yang disuguhkan padanya. Karena kalau kita kembali flashback saat Joel hendak memakan buah itu, Boy sempat melarangnya karena itu beracun, ya kan? Kalian masih ingat kan yang di scene ini? Joel pun langsung berlari keluar dan ingin memberitahu Amy kalau si kapten dan anak buahnya adalah orang jahat. Dan benar saja, orang-orang di luar kini sudah mulai berjatuhan dan Joel dipukul sampai pingsan. Keesokan harinya, Joel dan lainnya terbangun dalam keadaan terikat. Si kapten dan anak buahnya ternyata datang ke sana hanya untuk mencuri persediaan makanan, bukan niat membantu atau semacamnya gitu, enggak. Selama ini dia menjelajah setiap koloni dan membohongi mereka dengan iming-iming akan diselamatkan. Jahat banget kan? Tak lama kemudian, seekor kepiting raksasa muncul dari bawah air dan langsung menyerang koloni Amy. Amy dan Joel pun berhasil melepaskan diri dari ikatan dan langsung melakukan perlawanan. Amy bertugas melawan anak buah kapten, sementara Joel bertugas melawan kepiting raksasa. Ternyata kepiting malang itu sudah dipasangkan alat yang diatur untuk menjadi budak si kapten. Maka apabila dia tidak mau menyerang atau tidak mematuhi perintah, maka tubuhnya akan langsung disetrum. Tak disangka si Boy tiba-tiba datang dan langsung memeluk Joel. Nah, anak buah kapten kapal yang melihat hal itu langsung menyuruh si wanita ini untuk menembak si Boy. Tapi karena tangannya ditepis oleh Amy, jadi tembakan itu pun melesat mengenai si kepiting. Karena hal itu, kapten pun langsung menyerang Amy dan membuatnya pingsan. Kemudian Joel dan Boy membuat rencana. Boy diminta untuk datang ke arah Amy yang lagi pingsan, sementara Joel akan melawan si kepiting. Ketika Amy sudah sadar, Joel pun meminta Amy untuk melemparkan senjata itu pada Joel karena Joel paham bagaimana cara memusnahkannya dari pengalaman-pengalaman yang sudah ia lalui sebelumnya, ya kan? Ketika Joel dihadapkan dengan sang kepiting, Joel melihat mata si kepiting yang terlihat sangat kesakitan karena tubuhnya dikekang menggunakan rantai besi. Karena tahu kalau tidak semua monster itu jahat, berkat apa yang dibilang oleh Minow, bukannya membunuhnya, Joel malah menolongnya dengan menembakkan peluru ke arah rantai supaya si kepiting bebas. Ya, ternyata benar. Sebagai ucapan terima kasihnya, si kepiting lalu langsung melawan si kapten beserta anak buahnya sampai meninggal dunia. Setelah peristiwa itu, semua anggota koloni termasuk Amy mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada Joel karena berkat dirinya lah kita semua bisa selamat. Lalu dia pun berpamitan pada Amy untuk kembali ke koloninya. Sebelum pergi, ia pun memberikan buku yang selama ini ia buat untuk Amy sebagai buku panduan supaya Amy bisa selamat menghadapi para monster. Nah, pada scene ini kita bisa tahu kayaknya si Amy ini udah mulai suka dengan si Joel.
Entahlah. Singkat cerita, Joel dan Boy pun akhirnya sampai ke bunker koloninya. Ia pun mengajak semua temannya untuk bersiap-siap menuju ke arah gunung yang disebutkan oleh Clyde dan Minnow. Gunung itu sangat tinggi dan dingin, jadi tak banyak monster berada di sana. Sebelum berangkat, Joel juga menghubungi semua koloni untuk keluar dari persembunyian mereka dan bersama-sama berjalan ke arah gunung. Kini sudah saatnya semua manusia memulai babak hidup baru untuk lebih berani dan keluar dari tempat persembunyian. Dan anyway, film pun tamat. Dari film ini kita belajar dari karakter Joel yang awalnya dipandang sebelah mata, namun ketika dia sudah memiliki tekad, apapun akan dia perjuangkan untuk sebuah tujuan itu. Meskipun ternyata Amy sudah tak lagi mencintainya, tapi perjalanan yang panjang dan penuh rintangan itu akan memberikannya suatu pelajaran berharga selama hidupnya. Oke guys, aku rasa sampai di sini dulu video kali ini. Semoga kalian paham dengan alur ceritanya. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan share. And sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye bye.